Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanan Abdullah dan kawan saya Irsadi Ramadan. Salam inovasi. Kami hari ini akan mempresentasikan profil kami dengan judul Ihsan. Apa itu Ihsan? Mari kita lanjutkan. Di Indonesia sendiri, untuk teman-teman yang belum tahu, ada 72,8 juta rakyat Indonesia yang merupakan generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir di atas 2000-an dan notabene adalah pelajar dari kalangan akhir SD kelas 6, sekitar umur 10 tahun, 12 tahun, sampai umur 16 tahun atau awal SMA. Dan juga yang belum tahu juga nih, Indonesia itu 196 juta atau sekitar 73% penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet pada tahun 2020. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu banyak sekali warganetnya. Tapi sayang sekali, tahun 2021 Februari kemarin, Microsoft melakukan Digital Civility Index untuk mengukur bagaimana kesopanan, tapi ternyata Indonesia adalah negara ya se-Asia Tenggara yang paling tidak sopan gitu. Ini kan berarti bahwa Indonesia itu secara kualitas tidak sebanding lah dengan kuantitasnya gitu. Nah, makanya dari sini saya dan Irsadi Ramadan memiliki gagasan untuk memperbaiki masalah ini dengan melakukan Ihsan. Apa itu Ihsan? Ihsan adalah pelatihan elektronik. Dan Ihsan ini bertujuan untuk anak-anak usia 10 sampai 16 tahun menjadi anak yang lebih berbudi luhur dan produktif di media sosial. Serta manfaat Ihsan ini ada 3. Yang pertama, Ihsan ini akan menjadi memperbaiki citra yang tadi sudah rusak di mata dunia. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu langkah ke sana. Dan juga yang kedua adalah bentuk dari inovasi bagaimana pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih efisien, serta yang ketiga tentunya memperbaiki mutu dari anak bangsa. Kita lanjut ke yang kedua, gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsadi Ramadan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Hanan. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan gagasan tertulis. Tapi sebelum itu, satu kutipan quote singkat, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita lanjut. Kondisi terkini tentang etika di media sosial. Media sosial merupakan platform online untuk berkomunikasi maupun berinteraksi tanpa terhalang jarak dan waktu. Penggunaan media sosial pun seakan menjadi pengganti dari gaya hidup seseorang. Hal ini dikutip melalui Nurul pada tahun 2019. Banyak cara yang dilakukan demi mendapatkan likes, penonton, dan komentar dari warga. Salah satu contoh pelanggaran norma tersebut dilansir dari kompas.com, di mana orang pengguna platform media sosial YouTube melakukan prank atau penipuan dengan memberikan sembako berisi sampah kepada masyarakat. Video ini diunggah pada tanggal 4 Mei 2019. Dan selain itu juga, beberapa pelanggaran etika di media sosial yang dilakukan oleh remaja dan seringkali dijumpai ialah berkomentar jahat, mengambil karya orang lain, menyebarkan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, serta menyebarkan yang dikutip dari Agianto pada tahun 2020. Solusi yang pernah ada sebelumnya. Ada 2 solusi yang pernah hadir untuk mengatasi masalah etika di media sosial. Yang pertama adalah aplikasi Google Family. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis pengawasan dan pembatasan kegiatan anak dengan gawainya. Yang kedua ada polisi virtual. Polisi virtual beroperasi sejak Rabu pada tanggal 24 Februari 2021 dengan melaksanakan patroli siber. Hal ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya konflik, provokasi, dan konfrontasi di masyarakat melalui media sosial. Efek dari solusi sebelumnya, yaitu aplikasi Google Family Link dan polisi virtual, yaitu untuk aplikasi Google Family Link ada 3 efek. Yang pertama adalah penggunaan aplikasinya tidak fleksibel, sehingga membatasi gerak anak dalam mengakses berbagai aplikasi dan anak merasa tidak mendapatkan kebebasan dalam beraktivitas di media sosial. Sedangkan efek dari solusi yang kedua yaitu polisi virtual. Polisi virtual membuat ketakutan baru kepada masyarakat sehingga membuat ruang siber menjadi lebih sempit dan dianggap berpotensi memainkan hukum secara sepihak. Pihak-pihak yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama adalah media sosial, yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga adalah instansi pendidikan, yang keempat adalah komunitas atau organisasi keremajaan, dan yang terakhir adalah orang tua. Langkah-langkah implementasi yang bisa kita gunakan adalah kita mulai dari komunitas, yaitu mengumpulkan data anak usia 10 hingga 16 tahun di wilayah masing-masing. Lalu data tersebut akan diberikan kepada instansi pendidikan. Dari instansi pendidikan
akan memberikan program pelatihan kepada anak-anak. Lalu, pemerintah akan menghimbau konten tersebut dengan edukasi melalui Kominfo, dan yang terakhir, orang tua akan memberikan feedback berupa saran. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan penelitian. Gagasan yang diajukan pada profil kami kali ini adalah ISAN atau ISSAN, kepanjangannya yaitu Elektronik Sopan dan Santun. ISAN merupakan situs pelatihan edukasi elektronik yang dalam pelantunannya dapat diartikan sebagai ihsan, yang bermakna kebaikan atau lebih bermanfaat. Gimana sih caranya Ihsan memperbaiki masalah-masalah tadi? Yang pertama, Ihsan ini berguna atau bertarget kepada usia 10-16 tahun dengan materi yang diberikan di pelatihan, yaitu beretika yang baik di sosial media. Dan metode pelajaran yang dilakukan adalah metode pelajaran yang aduk benang, di mana itu edukatif, kreatif, fleksibel, dan juga menyenangkan. Serta Ihsan ini kita bisa ada mekanisme di sini, itu harus mendaftarkan akun dulu di situs tersebut. Lalu setelah mendaftarkan akun, mendapatkan trainer ini akan melakukan pembelajaran intensif selama kurang lebih 1 bulan yang diakhiri dengan uji kompetensi. Setelah uji kompetensi dilakukan, ini akan dikategorikan sebagai lulus atau membutuhkan pelatihan ulang seperti itu. Dan ada juga prediksi hasil yang kami prediksi ketika Ihsan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, yaitu yang pertama, Ihsan ini akan meningkatkan cara beretika yang baik dan benar di sosial media bagi anak muda, bagi pemuda Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana melahirkan pelatihan lainnya yang berbasis platform online atau berbasis elektronik yang lebih fleksibel dan lebih efisien. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.